mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Awas ada mobil! Film Kemanuk Akalan ini dibuka dengan seorang siswi yang baru aja lulus sekolah bernama Bunga tanpa raflesia. Di mana baru aja lulus ia langsung mendapatkan berita duka bahwa ibunya sedang berusaha di-kick dari kehidupan oleh si sutradara. Ibu Bunga pun ternyata terkena penyakit jantung. Dan karena penyakit ini menyebabkan si Bunga harus menggantikan kerja ibunya sebagai ART. Makanya, kesehatan dijaga dong. Jangan kebanyakan makan. Nah, di sini ada hal yang sedikit janggal. Jika kita perhatikan alis si Neng Bunga, itu alis asli apa bukan ya? Kalau bukan, masa orang susah sempet-sempetnya make upin muka? Lagian itu Bunga terlalu glowing buat jadi orang susah. Nggak ada yang lain gitu. Kemudian keesokan harinya Bunga pun datang ke tempat ia bekerja dan sedikit bercurhat ria tentang ibunya yang sedang sakit ke majikannya. Kita sebut saja Jamal. Lalu datanglah si begundal anak Jamal yang mirip Natasha Wilona, tapi ini lebih ke Natasha Shilaunya, yang dimana setelah Jamal pergi, anaknya pun dengan sifat seperti Dobleh alias bermuka dua dengan sombongnya ngata-ngatain si Bunga. Nah, di sini ada lagi hal yang janggal. Apa sebenarnya Bunga anak yang tertukar ya? Kenapa glowingan pembantunya cuy daripada majikannya? Ketika Bunga bersih-bersih, ia pun melihat sebuah buku yang sangat tebal dan lalu membacanya. Tapi anehnya itu bukannya baru halaman pertama ya. Yang artinya Bunga lagi baca-baca daftar isi kan? Tapi mukanya kenapa seolah-olah ngerti gitu cuy? Kan aneh Bambang. Kemudian datanglah anak Jamal bersama pacarnya yang mirip Rizky Febian, tapi ini lebih ke Rizky pabrik gas. Di mana kedatangannya untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah bersama si Rapunzel. Dan gebleknya di sini si Rizky pabrik gas yang udah kuliah, tapi mungkin otaknya masih menggunakan Intel Core I Love You, malah menyuruh Bunga untuk ngerjain PR-nya. Nah, yang lebih membagongkan lagi, itu si Bunga lulusan SMA bisa-bisanya cangkemnya lamis banget ngerti sama soal-soal kuliah. Udah langsung ada jawabannya kan? Wow. Gila, rugi kali kuliah dikalahin anak SMA. Dan karena hal ini membuat si Rapunzel pun meng-giveaway-kan sesuatu ke Bunga tanpa komen Be Yourself and Never Surrender, yang dimana bukan main hadiahnya berisikan HP gaming untuk mabar Mobile Legends dan sebuah jam tangan benten. Namun beberapa menit kemudian datanglah si Rapunzel bersama bapaknya ke rumah Bunga, di mana ternyata ia menuduh Bunga mengambil HP dan jamnya. Nah, anehnya di sini, bukannya ngejelasin yang sebenarnya si pemeran utama seolah-olah cangkemnya di-mute oleh si sutradara. Sehingga membuat Bunga pun auto dipecat dari kerjanya. Secara otomatis juga hal itu mengejutkan ibu Bunga sehingga membuatnya langsung tepar begitu saja. You have been slain. Nah, ketika berada di rumah sakit, kita bisa lihat si dokter yang ingin fashion show dilihat dari celananya yang cute bray, yang entah saya sendiri nggak tahu apa boleh kerja pakai pakaian seperti itu, tapi seperti biasa, kata-kata sang dokter pun, aduh, ya kalian bisa tebak sendiri kan apa yang dibilang. Singkat cerita, di-kick-lah ibu Bunga dari kehidupan, sehingga membuat Bunga tak punya siapa-siapa lagi. Bahkan Bunga yang awalnya tinggal dengan bibinya, tiba-tiba diusir begitu saja karena dianggap beban keluarga. Beban keluarga. Nah, dari tragedi kesusahan ini membuat Bunga pun akhirnya kerja di sebuah fotokopi yang dimana otak bosnya Bunga ini sangat di luar nalar, membuat sebuah usaha fotokopi keliling dengan menggunakan gerobak. Buset, biasanya pocong keliling, ini fotokopi keliling. Sebelum mendorong gerobak itu datanglah seorang mahasiswa dengan membawa skripsi yang awalnya berniat menjilid, tapi bisa-bisanya si Bunga bilang kalau skripsi orang ini salah. Wow. Nggak sekalian jadi dospem gitu biar enak tinggal coret-coret kertas? Kok bisa gitu loh, orang tamatan SMA ngatain skripsi orang salah. Singkat cerita, Bunga pun mulai mendorong gerobak itu yang mungkin bisa kita contoh juga kalau punya usaha fotokopi, karena laku banget cuy. Laku banget. Kemudian datang lagi si Semprul ke tempat kerja Bunga dengan muka yang sangat datar tanpa ekspresi sama sekali. Si figuran ini pun mengucapkan terima kasih karena udah diingetin sama Bunga tentang skripsinya yang salah. Sampai-sampai ia minggu depan bisa disidang. Wow, nggak sekalian gitu bikin usaha jasa skripsi? Kayak saya. Nah, karena kegigihan kerja dari Bunga dan usaha fotokopi kelilingnya ramai, mulailah muncul musuh Bunga yang kita sebut saja Adi.
di mana ia langsung menelpon para begundal-begundalnya dan langsung menghancurkan gerobak fotokopi milik si Bunga. Alhasil bos Bunga yang mirip Saitama pun marah-marah ke Bunga, padahal sebelumnya Bunga udah jelasin kalau ini karena ulah dari para preman yang ketemu di jalan. Nah, karena ia takut sama tuh preman, Saitama pun lebih memilih untuk memecat si Bunga. Beberapa hari kemudian datanglah seorang dosen dari salah satu kampus mencari Bunga karena mengetahui Bunga memiliki otak yang ngecit sedari lahir alias pintar. Ia pun akhirnya bertemu dengan Bunga di dekat kampus milik si Rizky. Yang ternyata Bunga dan Rizky telah membangun usaha bareng yaitu fotokopi keliling. Nah, ketika malam harinya, sang dosen pun memberi kabar gembira untuk Bunga karena Bunga sekarang telah direkrut sebagai asisten dosen dan mendapatkan beasiswa sehingga 4 tahun kemudian Bunga pun dinyatakan lulus. Tapi anehnya, bukannya Bunga pinter, kenapa kuliahnya sampai 4 tahun? Oke, pesan immortal yang bisa dipetik di sini, jika kalian memiliki gejala seperti Bunga, seperti pengen kuliah tapi nggak bisa, pernah dituduh maling, pernah diusir dari rumah, bahkan pernah diganggu preman saat kerja, apalagi sampai digebukin, itu lebih manjur, karena beberapa hari kemudian yakinlah, kalian akan didatangi dosen kampus dan akan mendapatkan beasiswa untuk kuliah. Wow, itulah rumus kehidupan dari saya. Saya Wisnu selaku tukang satir. Bye.